Indonesia. Ya, apa kabar Pak Dokter? Ya, baik Mas. Apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di podcast kesayangan kita semua, Capcin Job Informatif. Kali ini saya sebagai hostnya dan kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Dr. Edi Suryono Mas. Beliau dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Ya, apa kabar Pak Dokter? Ya, baik Mas. Apa Mbak? Kan? Ya, baik Mbak. Karena kebetulan sedang ada tugas ke Lombok, jadi saya mampir di sini. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Sekali lagi selamat datang di Puskesmas Dagu. Baik, kebetulan Pak Dokter Edi Suryono selama 2 hari ini sedang melakukan kegiatan pertemuan teknis, dok ya. Pertemuan teknis pemenuhan core standar akreditasi yang dilaksanakan di 2 lokasi. Selama tanggal 9 sampai 10 Maret. Nah, kebetulan sekali Pak Dokter Edi sudah bersama kita, jadi kita akan bertanya-tanya dan mengupas tuntas mungkin dok seputar akreditasi atau lebih tepatnya reakreditasi. Jadi di seluruh Indonesia mungkin dok sekarang kita sedang menghadapi reakreditasi karena kemarin sempat tertunda oleh pandemi ya dok ya. Jadi sebenarnya apa sih dok perubahan akreditasi dari yang dulu dengan yang sekarang? Ya, sebenarnya gini. 2 hari terakhir kita akreditasi itu 2019. Nah, 2019 jadi karena ada pandemi 2020 sampai 2022 bahkan awal 2023 pun terlaksana akreditasi. Maka dari itu kemungkinan besar kita semua harus mempersiapkan reakre. Ya, rata-rata beberapa puskesmas melakukan persiapan untuk reakreditasi. Nah, beberapa regulasi, beberapa aturan yang terbaru itu sesuai dengan Kepdikjen 3991/2022 bahwa nanti untuk reakreditasi itu ada beberapa persyaratan mutlak. Nah, salah satunya adalah yaitu pemenuhan standar itu, kalau standar itu yaitu apakah dia puskesmas sudah mengisi INM selama 12 bulan, apakah sudah mengisi IKP 12 bulan, apakah kepala puskesmasnya dari medis ya kan, apakah sudah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas ya kan. Nah, hal-hal itu mungkin itu yang baru, yang dulu sebelumnya akreditasi yang sebelum pandemi mungkin tidak ada persyaratan mutlak. Nah, sekarang ada persyaratan mutlak, mau tak mau harus dipenuhi oleh puskesmas yang akan mengajukan akreditasi. Itu aja. Jadi banyak sekali syarat-syarat yang baru yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk bisa sebagai pembuka gerbang mungkin dok. Ya, sebagai intinya gini, kalau misalkan puskesmas sudah ada anggaran, puskesmas sudah siap diakreditasi, tapi ternyata persyaratan mutlaknya tidak terpenuhi, berarti dia tidak akan terlaksana untuk diakreditasi, tidak bisa gitu kan, karena namanya syarat mutlak berarti adalah untuk membuka, untuk kunci masuk supaya terjadinya pelaksananya akreditasi tersebut. Apakah ada batas waktu dok pelaksananya reakreditasi ini untuk puskesmas misalnya harus sampai berapa lama sehingga harus diakreditasi? Nah, enggak gini. Jadi kita dari Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan roadmap dari Dinkes kabupaten kota, dari Dinkes provinsi, dan meroadmap tersebut kita mengetahui bahwa beberapa puskesmas yang akan akreditasi mau perdana maupun yang reakreditasi perdana diusahakan harus segera per 2023 ini, karena RPJMN kita target 2024 itu adalah 100% terakreditasi untuk puskesmas, klinik, dan FKTP yang lainnya. Nah, dari situ ada juga surat edaran dari Dirjen tentang batasannya itu 31 Desember 2023 semua puskesmas harus terakreditasi. Jadi apa saja kira-kira Pak Dokter strategi yang harus dilakukan oleh puskesmas dalam menghadapi reakreditasi atau akreditasi perdana? Sebenarnya strategi sama itu seperti sama sebelumnya terbentuknya tim yang solid ya kan, tim yang solid, dan cuma mungkin bedanya sekarang adalah dulu ada surveinya 3 surveyor ya kan, kalau sekarang mungkin 2 surveyor. Nah, terus dulu 9 bab, mungkin sekarang jadi 5 bab. Nah,
Jadi diharapkan sudah semakin menjadi 5 bab tersebut, mengecil tersebut, diharapkan tim yang ada di puskesmas itu bisa saling terpenuhi ya. Karena output dari akreditasi sendiri adalah peningkatan mutu, penjaminan mutu, bagaimana si pasien atau masyarakat yang datang ke puskesmas mendapatkan pelayanan yang baik ya kan. Pasien mengeluh sakit, dia pulang sudah bisa tersenyum, dia pulang merasa puas. Nah itu aja sih. Jadi sebenarnya standarnya untuk akreditasi itu adalah pelayanan yang maksimal, pelayanan yang bermutu, dan masyarakat yang ketika membutuhkan pelayanan dan sudah mendapatkan pelayanan tersebut gitu. Bukannya komplainan atau kekurangan yang diberikan oleh si puskesmas tersebut. Yeah. Oke, jadi tadi terkait dengan persyaratan mutlak itu kan ada juga berkaitan tentang mutu dong ya. Jadi kenapa sih mutu itu menjadi salah satu syarat atau juga peningkatan mutu di puskesmas itu sangat penting sehingga menjadi salah satu syarat agar bisa dilakukan akreditasi? Boleh, iya betul. Sekarang gini, jadi sekarang akreditasi itu outputnya adalah mutu. Nah, mutu itu kalau misalnya kita melihat adanya di 7 dimensi mutu. Nah, 7 dimensi mutu itu harus ada di masing-masing puskesmas ya. Terutama mungkin kalau yang udah mengikuti akreditasi dia paham. Yang re mungkin lebih paham lagi harusnya ya, mempersiapkan bagaimana ketika akan memberikan pelayanan, apakah sudah sesuai apa belum. Nah itu nanti kan ke depannya itu hasilnya itu adalah outputnya adalah mutu. Nah bagaimana pasien datang, rasa aman diberikan oleh si puskesmas tersebut, bagaimana pasien datang ke puskesmas diperlakukan secara ya kan dianggap sebagai pasien, bagaimana pasien datang bahwa berorientasi pasien, bagaimana efisien, efektif memberikan pelayanannya, ya kan tidak dari segi pelayanan tidak lama, jadi pasien itu dari ketika pasien datang sampai ketika pasien pulang semuanya diberikan dengan maksimal. Nah akhirnya memberikan penilaian bahwa puskesmas tersebut sudah memberikan yang bermutu. Sama halnya ketika kemarin ketika kita 2020 sampai 2022 itu kita ada pandemi, itu tidak terlaksana, di hold dulu sementara untuk akreditasi. Nah di holdnya sementara akreditasi itu tidak langsung kita lepas tangan, kita tetap meminta ke semua puskesmas ya, terutama kapusnya untuk memberikan komitmen. Bagaimana komitmen itu isinya adalah penjaminan mutu, walaupun tidak dilakukannya akreditasi atau sementara akreditasi di hold, tapi kita tetap memberikan ya kan, bagaimana memberikan komitmen supaya memberikan pelayanan yang bermutu ke masyarakat. Nah, sama halnya dengan akreditasi, berarti akreditasi itu penjaminan mutu. Nah, komitmen yang kemarin yang tidak terlaksananya akreditasi adalah untuk bagaimana supaya kami siap memberikan pelayanan yang bermutu. Nah, itu dia salah satunya adalah komitmen tersebut. Ya. Gitu. Berarti dok, pada saat pandemi tentu saja banyak mungkin kegiatan-kegiatan di puskesmas tidak berjalan seperti biasanya. Tapi itu berarti tidak menutup kemungkinan peningkatan mutu itu harus dilakukan, harus tetap dilakukan, apapun yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi apa saja sebenarnya dok faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu di puskesmas? Faktor untuk keberhasilan peningkatan mutu itu sama aja dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu tim yang solid ya, terutama kepemimpinan. Nah, di mana kalau misalnya untuk penjaminan mutu itu adalah komitmen dari pimpinannya, komitmen dari timnya ya, teamworknya, entah itu dari PJ mutunya, entah dari PJ yang lainnya ya, semuanya harus berkomitmen untuk penjaminan mutu ya. Karena di situ pun salah satu adalah terkait bab di tata kelola mutu, adalah salah satunya adalah komitmen dari kepala puskesmasnya ya. Terus kedua, mungkin di sini pun kalau misalkan di sini karena puskesmas Bagu di letaknya ada di Lombok Tengah, berarti dukungan dari Dinkes Kesehatan Lombok Tengah bagaimana upaya untuk peningkatan mutunya gitu ya. Sudah ada komitmen kapusnya bagus ya kan untuk peningkatan mutu, sudah ada tim yang bagus ya, yang ada staf-staf yang bagus di puskesmas Bagu, tapi ternyata tidak ada dukungan dari Lombok Tengah ya, agak susah juga ya tercapai untuk maksimal penjaminan mutu tersebut. Jadi makanya semuanya itu harus ada dukungan dari Dinkes, komitmen dari kampusnya, dan teamwork yang tentunya yang bagus ya. Karena apa? Karena pasien yang datang ke kita itu semua membutuhkan pelayanan. Jangan sampai pasien datang mengeluh ya kan, ketika dia pulang mengeluhnya bukannya satu tapi nambah dua ya kan.
Alangkah baiknya pasien datang mengeluh tapi dia pulang sudah bisa tersenyum, bahkan keluhannya mungkin sudah teratasi. Jangan sampai pasien datang sakit gigi, ternyata baru mendaftar sudah diinin sama pelayannya, bagian pendaftaran udah dikasarin, udah diinin dengan tidak santun, ya kan, tidak sopan dilayani. Akhirnya pasien sakit gigi nggak sembuh tapi sakit hati. Nah, ya kan, jadi gitu ya. Intinya jadi namanya penjaminan mutu itu bagaimana caranya si pasien datang pulang dari puskesmas bisa tersenyum, sakitnya bisa berkurang. Lagi berorientasi pada pasien, ya, memberikan pelayanan yang bermutu. Jadi selain dari komitmen tadi, dukungan dari dinas kesehatan juga kan penting ya. Perlu diketahui mungkin Lombok Tengah harus harus memberikan dukungan beberapa puskesmas yang ada di wilayahnya, terutama mungkin di puskesmas Bagu ini. Ya. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang persyaratan mutlak. Kemudian apa sih yang terjadi mungkin ketika puskesmas itu pada akhirnya dia tidak terakreditasi atau mungkin malah menurun gitu status akreditasinya? Sekarang gini, puskesmas itu kalau misalkan dulu ini di sini dulu Madya ya, dulu akreditasi perdana Madya. Berarti tahapan selanjutnya mungkin kalau bisa maksimal mungkin adalah paripurna, ya kan? Kenapa harus paripurna, ya kan? Banyak faktor dari segi sisi, ya kan? Ketika kita memberikan pelayanan bermutu, bukannya kita saja, berarti keluarga kita atau apapun ketika kita merekomendasikan, ayo berobat aja ke puskesmas Bagu karena kita udah yakin bahwa puskesmas Bagu itu udah paripurna. Paripurna dari apa? Berarti dari tata gerahanya, dari dari pelayanannya, dari timnya, ya kan? Dari senyum sapanya, bagaimana menerima pasiennya, bagaimana komunikasinya, ya kan? Bagaimana memberikan pelayanan secara bagus, ya. Nah, dari situ jadi paripurna tersendiri itu adalah mungkin tidak akan memberikan benefit yang kalau paripurna dapat uangnya segini, akreditasi segini, tidak, ya kan? Kita dalam hal ini akreditasi itu hanya supaya menjamin bahwa memberikan jaminan ke pasien yang datang ke sini itu bahwa di sini memberikan pelayanan bermutu. Bukan berarti nanti misalkan puskesmas A ternyata paripurna, ternyata harus karena paripurna harus dapat kapitasi yang banyak. Nah, kita sama sekali tidak berhubungan sama uang, ya, tidak berhubungan sama benefit, tidak berhubungan sama kapitasi. Yang kita sorot ini adalah bagaimana dari segi jaminan mutunya, pelayanannya tersebut, ya. Karena kita tahu di puskesmas itu rata-rata yang datang ke puskesmas itu adalah orang yang kita kenal, entah itu tetangga, teman SD, ya kan, mertua, kakak ipar, nenek, kakek, ya kan, semuanya itu mungkin sudah datang ke puskesmas. Nah, bagaimana caranya supaya puskesmas itu nyaman didatangi, ya kan, oleh orang-orang yang kita kenal itu, ya kan? Bagaimana puskesmas itu memberikan pelayanan yang bermutu oleh orang-orang yang kita kenal tersebut, itu dia, ya. Terus makanya kalau bisa, saya berharap juga puskesmas Bagu ini jadi paripurna, ya, amin. Ya, kita sudah mulai berproses nih Pak Dokter. Yes. Yang semoga harapannya juga sama, kami juga inginnya seperti itu, tapi kita lihat ke depannya. Semoga bisa paripurna. Ya, dengan persiapan nanti sorot yang bagus lah, yang tim yang bagus, ya kan, kepemimpinannya kampusnya juga yang bagus, ya mudah-mudahan sih bisa ada dukungan juga dari Dinkes, ya, Dinkes Lombok Tengah. Kemudian tips dan triknya nih Dok, bagaimana untuk kita terutama para karyawan atau staf dalam menghadapi rehabilitasi. Betul. Saya paling berkaca dari beberapa pengalaman kita melihat beberapa puskesmas, ya, jadi beberapa datang ke daerah, ya kan. Jadi saya berkaca dari situ, alangkah baiknya puskesmas itu tim-timnya maupun staf-stafnya yang lain itu jangan sistem SKS, sistem semalam, bukan. Jadi alangkah baiknya kita jadi membentuk tim, ya kan. Pertama dibuat SK-nya tim masing-masing timnya, entah itu tim PJ Mutu, UKP atau admin, ya, UKM, apapun itu dibuat tim. Nah, dibuat tim terus langsung di SKK. Nah, Bapak Ibu mungkin teman-teman yang semua yang di puskesmas atau teman-teman yang di wilayah yang lainnya, ya, itu semuanya mungkin udah tahu bahwa ada beberapa standar di akreditasi, ya, ada 5 bab. Nah, mungkin sejauh ini walaupun belum ada titik terangnya, ya, mudah-mudahan sih segera ditandatangan. Itu ada pahami setiap standar, masing-masing standar kita pahami,
masing-masing EP kita pahami. Nah dari situ karena persiapannya masih panjang juga ya, mungkin misalkan di bagu ini Oktober September atau Oktober, mungkin masih berapa bulan lagi, itu disiapkan ya, dari regulasinya bagaimana, dari SOP-nya bagaimana ya kan, dari hal-hal alurnya semuanya mulai terpenuhi ya, mulai saling mengoreksi ya kan. Coba lakukan assessment di antara masing-masing ya kan. Nah jadi apakah sudah mampu apa tidak dengan penilaian 0, 5, 10-nya itu ya kan, apakah sudah terpenuhi, apakah sudah tercapai nih, kira-kira semuanya totalnya lebih dari 85% ya kan, untuk mencapai paripurna mungkin 85 atau 90%. Nah hal-hal kayak gitu jadi saling melengkapi ya. Karena apa? Karena sebenarnya tidak jauh beda dengan yang 9 bab, cuman mungkin sekarang ada simplikasi, ada beberapa tambahan. Mungkin yang di 9 bab itu tidak ada SOP pemakaian dan pelepasan APD. Nah, tapi kalau sekarang mau tak mau harus ada SOP pelepasan dan pemakaian dan pelepasan APD di masing-masing unit. Nah, itu dia. Jadi trik-triknya saya itu bentuk tim dulu, bentuk tim habis dibentuk, nah baca kajikan masing-masing standarnya, habis itu penuhi apa saja yang disiapkan. Misalkan ada SK-nya, berapa SK yang dipenuhi di bab 1, ada 24 atau 25, disiapkan SK-nya, ya kan? Nah, SK-nya sesuai regulasi. Terus ada juga dari SOP-nya, SOP di bagian unit ini apa aja disiapkan. Nah, nanti saling mengisi lagi, dia masing-masing unit lagi saling mengoreksi lagi. Oh ini punya unit ini yang masih kurang, punya unit ini masih kurang. Nah itu dia ya. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin saling menumbuhkan kerjasama yang bagus ya, saling mengoreksi antara tim yang A dan tim yang B, akhirnya memunculkan mau kapanpun akreditasi, kalau Bapak Ibu yang ada di puskesmas udah siap, pasti siap, ya kan? Berarti self assessment itu dilakukan tidak hanya oleh PJ ya, Ya. mulai dari kita sendiri, Yes. kemudian nanti dievaluasi oleh PJ, dilakukan lagi self assessment sampai tingkat mungkin nanti kepala puskesmasnya. Yes. Ya, jadi gimana sih kira-kira dok? Tadi udah tips-trik ya untuk bagaimana menghadapi akreditasi. Tapi untuk menghadapi surveyor ini dok, agak-agak susah sepertinya karena teman-teman baru mendengar kabar bahwa akan reakreditasi udah mulai demam. Iya, kena sindrom gitu dok. Bagaimana? Gini, jadi kalau yang saya pahami gini ya kan, mungkin itu beda ya, masing-masing surveyor beda kan ya, mekanisme penilaiannya, SOP masing-masing juga mungkin beda. Tapi kalau yang saya pahami gini, ketika Bapak Ibu mencatat ya kan, apa yang Bapak Ibu catat itu sesuaikan dengan catatan tersebut. Jadi lakukan, kalau mau melakukan berarti oh iya sesuai catatan saya seperti ini, berarti saya lakukannya seperti ini ya, sesuai catatan itu ya. Jadi jangan sampai nanti si surveyornya menanyakan SOP, ternyata yang Bapak Ibu jelaskan tidak sesuai dengan SOP yang Bapak Ibu tulis. Nah, ingat juga alur yang sudah tertulis, alur yang sudah dipampang di misalkan alur pelayanan atau alur masing-masing unit yang sudah terpampang, itu harus sesuaikan, karena biasanya surveyor itu melihat dari situ, oh alur ini seperti ini, pasti dia menanyakan, oh alurnya seperti ini, coba dong menjelaskan alurnya seperti itu bagaimana. Nah, jadi mungkin itu. Terus kedua ya kan, bagaimana caranya supaya menarik, mungkin tidak harus warna-warni ya, dari segi kerapihan, kebersihan ya kan, senyum sapa ramahnya mungkin dari tim-tim yang ada di sini ya kan, bagaimana ya kan, bagaimana ketika masuk kita mungkin bisa melihat, oh ketika masuk ke puskesmas ini bisa menilai, oh puskesmas baru ini kayaknya bagus deh. Nah bagaimana itu bisa tercermin dari situ, baru masuk aja. Berarti dari identifikasinya ya kan, senyum sapanya bagaimana, komunikasi efektifnya bagaimana, hal-hal itu tetap harus dijalin ya. Tumbuhkan keakraban, jangan sampai ada jarak antara surveyor dengan puskesmas ya kan. Jangan sampai, karena saya yakin surveyor pun hanya menilai pun tidak sesangar seperti yang Bapak Ibu takutkan ya kan. Sebenarnya surveyor yang sesungguhnya itu adalah pasien yang setiap hari Bapak yang datang ke puskesmas ya kan. Karena surveyor pada saat reakre nanti itu hanya 3 hari, hanya mungkin tidak semuanya akan dinilai, hanya sebagian yang dinilai. Tapi surveyor yang sesungguhnya adalah pasien yang setiap hari datang ke puskesmas Bapak Ibu ya. Saya sakit dilayani dengan senyum, oh sama perawat itu senyum, sama perawat ini ternyata ketus. Nah itu mungkin surveyor yang sesungguhnya ya kan. Bagaimana dia memberikan reaksinya ketika dia dilayani dengan baik, mungkin dia juga memberikan reaksi yang baik juga ya kan. Bagaimana dia ketika diberikan pelayanan yang buruk, mungkin dia akan memberikan aksi yang, nah itu dia ya. Intinya
survei yang sesungguhnya jangan pasien, tapi kalau ketika nanti akan menghadapi survei pada saat nanti survei, yaitu dia ya senyum sapanya bagaimana, dari segi tata gerahnya seperti apa. Ya, saya mungkin cukup mendoakan ya kan, cukup mensupport ya semua puskesmas yang untuk akre ya kan pada tahun ini ya kan, terutama untuk puskesmas Bagu. Mudah-mudahan dari targetnya paripurna ya kan, mudah-mudahan semuanya tercapai dengan tim yang solid. Pesan aja untuk beberapa puskesmas yang lain ataupun dinkes yang lain, tim yang solid yang sudah dibentuk di puskesmas jangan dirombak-rombak oleh dinkesnya ya, jangan dipindah-pindah. Karena apa? Karena itu mungkin kalau setelah akar mungkin bisa lah, tapi kalau untuk persiapan akar lebih baik jangan itu ya. Terima kasih. Masih ada ya. Ya mungkin itu saja ya, sangat luar biasa sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena waktunya cukup singkat, mungkin nanti di lain hari ya Pak Dokter ya, kita mengunjungi puskesmas Bagu lagi, kita akan lebih banyak berbincang-bincang terkait dengan rehabilitasi atau juga akreditasi. Ya itu saja. Ada yang mau ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih, salam untuk tim puskesmas Bagu ya, tetap semangat ya. Terima kasih.